siang anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi dengan Pak Yadi di rumah ya. Kita mau belajar lewat video ya. Hari ini Pak Yadi akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian, tapi jangan lupa jaga kesehatan, selalu bersihkan tangan, bersihkan diri, selalu cuci tangan, dan jangan pergi kemana-mana. Oke, setuju ya? Oke, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, yaitu tentang kebersamaan, yaitu halaman 4 ya. Lihat ya, halaman 4, kebersamaan. Oke. Nah, di sini di tema 1, pelajaran 1 di halaman 4 itu kebersamaan itu macam-macam ya. Bisa kerja bakti, bisa apa? Bisa berkumpul dengan keluarga, bisa saling mendongeng. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa itu dongeng. Nah, anak-anak, di sini Siti, di rumah Siti itu Siti sedang didongengkan ceritanya sama ayahnya di halaman 5. Nah, kita ke poinnya saja ya. Kita akan belajar tentang dongeng, yaitu di poin halaman ke-6 langsung ya. Ini ada gambar tikus dan ular. Iya, benar sekali, ada tikus dan ular. Hari ini Pak Yadi akan bercerita tentang tikus dan ular, dan nanti akan saya berikan pertanyaan tentang atau tugas tentang tikus dan ular. Oke, silahkan anak-anak nanti dibuka di halaman 6 kalau tidak dilihat nih. Iya. Oke. Nah, anak-anak tahu apa itu dongeng? Dongeng itu adalah cerita fiktif atau imajinasi. Fiktif itu apa? Fiktif adalah cerita khayalan atau cerita yang tidak sebenarnya, cerita yang dibuat berdasarkan imajinasi seorang. Dan di dongeng itu ada beberapa macam. Ada yang namanya fabel, ada mite, ada legenda, cerita rakyat. Nah, kalau yang namanya fabel itu adalah cerita yang tokoh-tokohnya di dalam itu semuanya adalah binatang. Contohnya seperti yang Pak Yadi tadi lihatkan, yaitu tikus dan ular. Jadi seolah-olah binatang ini itu adalah tokoh nyata di dunia kenyataan, tetapi sebenarnya mereka itu tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak seperti manusia, tetapi dibuat seolah-olah seperti gerak-geriknya itu hidup seperti manusia, bisa berjalan, bisa makan, bisa melakukan aktivitas. Itu namanya fabel. Jadi fabel di sini adalah cerita binatang. Semua tokohnya binatang, tidak boleh ada satu unsur manusia pun. Terus kalau ada kancil dengan Pak Tani itu apa? Itu bukan fabel, itu namanya cerita dongeng saja ya, cerita dongeng saja. Nah, yang dinamakan legenda itu adalah cerita terjadinya di cerita suatu tempat. Misalkan cerita legenda Roro Jonggrang, jadi terjadinya suatu tempat, itu namanya legenda dan sebagainya. Nah, ke poinnya saja ya, kita langsung ke dongeng tentang tikus dan ular. Nah, ceritanya di sini adalah, judulnya itu adalah si tikus dan si ular. Nah, Pak Yadi akan bercerita, nanti kalian akan membuat akan saya berikan tugas ya. Saya akan bercerita ya, mulai ya. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat sang ular sangat ingin memangsa tikus. Sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak berniat memangsanya. Jadi ceritanya si ular itu ingin makan tikus nih. Terus si ular berkata pada tikus, "Hei, dengarkan ucapanku wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Tikus lalu menjawab, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang sangat lapar.
sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar, kemudian dia melihat tikus tidur. Wah, aku makan saja nih tikus, mumpung dia masih tidur. Nanti kan aku bisa kenyang. Terus ternyata si tikus mendengar anak-anak. Lalu tikus dalam tidurnya, walaupun dia kelihatan tidur, tetapi masih bisa mendengarkan. Dan dia berkata, "Tunggu dulu ular." Ulangi lagi ya. "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kuajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasib tikus. Lalu si ular tuh berpikir anak-anak. Kemudian si ular mengucapkan sesuatu. "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri." Tikus berkata, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. "Oh iya, kita tidak bisa hidup sendiri, kita harus hidup bersama." "Baiklah kalau begitu," kata ular, "maafkan aku." Nah, tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia. Kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Mereka hidup bersahabat, hidup bersama. Nah, demikian anak-anak cerita tentang tikus dan ular. Nah, sekarang adalah tugas anak-anak adalah menceritakan kembali sesuai dengan kemampuan anak-anak tentang cerita tikus dan ular. Anak-anak boleh merangkum atau membuat 5 kalimat saja tentang isi cerita tadi tentang apa. Nah, kemudian nanti tugasnya silahkan di-share dan difotokan ke Pak Yadi. Nanti ada tugas lagi di jam berikutnya, mungkin nanti sore. Nah, demikian tadi tugas dari Pak Yadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jaga kesehatan, selalu cuci tangan. Terima kasih.